Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, terutama pada hari ini kita dapat memuji memuliakan Tuhan. Renungan kita hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 dengan judul Harta Orang Kaya Akan Hilang. Ayatnya di dalam Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lamanya hidup dan kebahagiaan hidup tidak tergantung pada jumlah harta dunia kita. Orang kaya yang bodoh ini dalam keegoisannya yang tertinggi telah mengumpulkan harta yang tidak dapat dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dia telah hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia telah melampaui batas dalam pandangan, telah melakukan tawaran-menawar yang tajam dan tidak menunjukkan belas kasihan atau kasih Tuhan. Dia telah merampok anak yatim dan janda dan menipu sesamanya untuk menambah harta duniawinya yang semakin bertambah. Dia seharusnya bisa menempatkan hartanya di surga dalam tas yang tidak usang, tetapi karena ketamakannya, dia kehilangan kedua-duanya. Pria yang sepenuhnya asik dengan ruang perhitungannya, pria yang menemukan kesenangan di meja judi, pria yang suka memanjakan nafsu makan yang menyimpang, pencinta hiburan, pengunjung teater, dan ruang dansa, menyingkirkan keabadian dari perhitungan mereka. Seluruh beban hidup mereka adalah apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan dengan apa kita akan mendapatkan pakaian. Mereka tidak sedang dalam prosesi yang bergerak menuju surga. Kemurtadan besar memimpin mereka, dan bersama hal itu mereka akan dihancurkan. Umat Tuhan yang terkasih, satu teguran lewat renungan menjadi bahagian kita umat-umatnya. Jangan sampai kita adalah terlibat di dalamnya. Harta orang kaya akan hilang dikatakan. Jikalau orang hanya mengumpulkan kekayaan di dunia ini dan hidup untuk kesenangan dirinya sendiri, maka dia akan mati untuk hartanya. Dia akan mati di dunia ini, tidak akan beroleh kehidupan yang kekal. Sesungguhnya Tuhan memiliki berkat di dalam apa yang dia percayakan lewat harta kekayaan yang kita terima. Dia rindukan supaya kita menyimpannya dalam kantong yang tidak bolong, yang tidak usang, yaitu di surga, dengan cara bagaimana kita menjadi berkat lewat apa yang Tuhan percayakan. Semestinya umat-umat Tuhan dapat memiliki pengorbanan dalam hal ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat segala kasih berkat yang ada di dalam hidup masing-masing umatnya, sehingga hidup saling memperhatikan, saling mengasihi, dan itu menjadi satu bentuk kesempurnaan iman kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita kembali di saat mendengarkan pekabaran lewat renungan ini. Mengingatkan ya Bapa bahwa hidup kami ini di dunia ini bukan untuk kami pertahankan, tetapi ini adalah sementara untuk kami menantikan kedatangan Tuhan. Dan kami harus diproses di dalam iman kami ya Bapa untuk bertumbuh dan dibentuk semakin serupa dengan tabiat Kristus, sempurna di dalam wajah dan tabiat Allah. Ya Bapa, biarlah kiranya melalui pekabaran ini menolong kami supaya dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, semata-mata untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun berada, dalam persekutuan, di dalam hidup kerohanian, dalam gereja-Mu. Tuhan memberkati ya Bapa, sehingga umat-umat Tuhan memperoleh damai sukacita, kebahagiaan, dan juga dapat menjadi rekan sekerja Allah untuk menyebarluaskan kabar keselamatan yang datangnya dari surga. Memberkati bagi bangsa dan negara kami, agar kiranya melalui pimpinan Tuhan, kebijaksanaan menjadi bahagian mereka yang akan mengarahkan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan, dan lebih lagi
merupakan satu harapan supaya kami tetap memiliki kebebasan untuk dapat memuji, memuliakan Engkau, dan juga dapat menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini. Ya Bapa, memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit dan lemah iman. Teguhkan mereka ya Bapa, dan kuasa pemulihan yang datangnya dari Tuhan menjadi bahagian umat Tuhan. Memberkati juga yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, kesehatan dan umur yang panjang jadi bahagian mereka. Ya Bapa, begitu banyak umat-umat-Mu ya di akhir zaman ini yang hidup di dalam suasana suam-suam kuku. Biarlah kami akan dimateraikan dengan kasih-Mu, dan semakin jelas terlihat bagaimana kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Semoga kami tetap setia sampai Yesus akan datang. Ampuni kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.